Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya ambil dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior atau OCB dan kinerja karyawan di PT Kalbe Nutrisional. Saya sudah menyediakan biodata singkat mengenai penyusun, yaitu saya sendiri, yaitu Nur Ainia Fatihah, dengan NIM 111910067. Lahir di Jombang 8 November tahun 2000. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Dosen pembimbing saya di mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Muhammad Eksan, Eskom MM, dan saya berasal dari perguruan tinggi Universitas Pelita Bangsa, Cikarang. Nah, latar belakang yang mendasari saya mengambil judul penelitian tersebut yaitu di era globalisasi menjadi salah satu faktor bertumbuh berkembangnya dunia usaha. Persaingan usaha di dunia, khususnya di Indonesia, sangat kompetitif. Semua perusahaan berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk dapat mengikuti perubahan yang begitu cepat. Dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas juga. Di sini, karyawan di sebuah perusahaan tidak hanya diposisikan sebagai faktor produksi saja, akan tetapi lebih sebagai aset perusahaan yang harus dikelola dan dikembangkan. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi sangat dibutuhkan agar manusia dapat melakukan peran sebagai pelaksana yang handal dalam fungsi-fungsi organisasi. Dari segi kemampuan kerja, waktu, dan tenaga yang diberikan karyawan kepada perusahaan, maka perusahaan memberikan imbalan atau kompensasi kepada para karyawannya. Nah, antara pekerja dan pengusaha ada sisi yang berbeda tentang kompensasi. Yang pertama, bagi pengusaha, kompensasi merupakan biaya produksi. Untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, penggunaan biaya harus dilakukan secara efisien dan efektif. Nah, dari sisi karyawan, kompensasi dipandang sebagai hak dan merupakan sumber pendapatan utama. Karena itu, jumlahnya harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, serta adanya jaminan kepastian penerimaannya. Di sini, faktor yang pertama itu kepuasan kerja sangat diperhatikan guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Karena jika ingin mendapatkan hak, perusahaan wajib menjalankan kewajibannya kepada karyawannya. Keyakinan bahwa karyawan yang puas akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan, menjadikan kepuasan kerja sebagai hal yang diperhatikan perusahaan. Faktor selanjutnya yaitu OCB, Organizational Citizenship Behavior. Merupakan perilaku individu yang ekstra, yang tidak secara langsung atau eksplisit dapat dikenal dalam suatu sistem kerja yang formal dan yang secara agregat mampu meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Maksudnya, OCB ini merupakan sifat di luar tanggung jawab perusahaan, yaitu sifat ambisius untuk mengerjakan suatu pekerjaannya di luar jam kerja yang telah ditentukan. Karena karyawan sebagai salah satu tenaga yang 70% hidupnya dihabiskan di dalam perusahaan untuk bekerja, sehingga perlu mempertimbangkan untuk kompensasi dan tunjangan lainnya terkait kesejahteraan karyawan. Studi kasus yang penelitian ambil di sini saya mengambil di PT Sanghyang Perkasa Kalbe Nutrisional yang berlokasi di Cikampek, bergerak di bidang makanan bernutrisi. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1982 di bawah naungan PT Kalbe Farma Tbk. Secara khusus ada beberapa hal yang mendasari penelitian ini diambil di perusahaan tersebut, yaitu adanya penurunan kinerja karyawan dan OCB yang diambil dari data penilaian akhir setiap tahunnya, yang dikarenakan faktor kompensasi yang belum memenuhi keinginan karyawan dan juga faktor kepuasan karyawan dalam bekerja. Di sini ada data evaluasi karyawan dan data kompensasi karyawan di PT Kalbe Nutrisional. Di tabel yang pertama, ini tabel kompensasi karyawan ya pada tahun 2020 setiap bulannya.
Ada beberapa bagian yang berbeda, yaitu produksi, preparasi, warehouse, admin, koordinator line, dan koordinator unit. Masing-masing mempunyai gaji yang berbeda sesuai dengan jabatannya. Tunjangannya sama, dan jam kerjanya pun sama per bulannya, 170 jam. Kemudian di tabel yang kedua ini ada evaluasi karyawan. Di sini terdapat rata-rata persentase. Baiknya itu 27%, cukupnya 28%, kemudian kurangnya ini yang paling tinggi, 52%. Hasil pengamatan peneliti di lapangan menemukan bahwa tidak seluruh karyawan Kalbe Nutrisional memiliki perilaku OCB yang dilihat melalui kepuasan kerja dan juga kompensasi karyawan. Hal tersebut terlihat sebagian besar karyawan tidak bersedia bekerja melebihi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang menunjukkan kurangnya dimensi Pancasrada keempat, yaitu strive to be the best, yang artinya bertekad untuk menjadi yang terbaik. Hal ini terlihat dari karyawan yang tidak berinisiatif melaksanakan pekerjaan lainnya ketika tugasnya sudah selesai, meskipun masih terdapat sisa jam kerja. Kondisi ini menunjukkan karyawan bekerja hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban, namun tidak memiliki kesediaan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban serta tanggung jawabnya. Di sini sudah dijelaskan faktor pertama, yaitu kepuasan kerja menjadi penentu utama perilaku OCB ya. Karena kepuasan karyawan akan tampak jika karyawan berbicara positif tentang organisasi, membantu orang lain, dan melampaui target dari pekerjaannya. Yang kedua yaitu kompensasi, merupakan sesuatu yang dipertimbangkan ya sebagai sesuatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jabarkan di sini, saya akan mengangkat tema penelitian yaitu pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior atau OCB dan kinerja karyawan di PT Kalbe Nutrisional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang landasan teori. Landasan teori itu memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian tersebut digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Di sini ada Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Di sini dapat diartikan itu karakter ya, karakter seseorang yang bersifat loyalitas pada organisasi yang merupakan aset berharga di dalam sebuah perusahaan. Karyawan yang sebagian besar menyelesaikan pekerjaan mereka di luar jam kerja dengan sifat sukarela. Kemudian OCB memiliki lingkup yang luas dibandingkan dengan komitmen karyawan secara pribadi, karena arti dari citizen itu sendiri adalah keluarga negaraan, sehingga memiliki tanggung jawab dan rasa cinta terhadap pekerjaan secara sukarela dan tanpa diawasi ya. Perilaku OCB tidak terdapat pada job description karyawannya, tetapi sangat diharapkan karena mendukung peningkatan efektivitas dan kelangsungan hidup organisasi, khususnya dalam lingkungan bisnis yang persaingannya semakin tajam. Karyawan yang memiliki OCB akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja, dan dengan sendirinya akan merasa nyaman dan aman terhadap pekerjaannya. Di sini ada 3 motif OCB ya, diantaranya yaitu motif berprestasi. Motif ini mendorong orang untuk menunjukkan suatu standar istimewa dalam dirinya, mencari prestasi dari tugas, kesempatan, atau kompetisi yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Perilaku seperti menolong orang lain, membicarakan perubahan dapat mempengaruhi orang lain, berusaha untuk tidak mengeluh dan berpartisipasi dalam rapat unit, dan hal kecil yang membentuk OCB benar-benar dianggap sebagai kunci untuk kesuksesan. Yang kedua ada motif afiliasi. Motif ini mendorong orang untuk mewujudkan, memelihara, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ada motif kekuasaan. Motif ini mendorong orang untuk mencari status ya, dan situasi di mana mereka bisa mengontrol pekerjaan atau tindakan orang lain. Lebih ke
kepemimpinan. Individu yang berorientasi pada kekuasaan menganggap OCB merupakan alat yang memperoleh kekuasaan dan status dengan figur otoritas dalam organisasi. Terus kemudian ada faktor-faktor OCB. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya OCB adalah budaya dan iklim, kepribadian dan suasana hati, dukungan organisasional, kualitas interaksi atasan dan bawahan, masa kerja, dan jenis kelamin. Kita akan jelaskan satu-satu mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor budaya dan iklim, menggunakan teori pertukaran sosial untuk berpendapat bahwa ketika karyawan telah puas terhadap pekerjaannya, mereka akan membalasnya. Pembalasan dari karyawan tersebut termasuk perasaan memiliki yang kuat terhadap organisasi dan perilaku seperti organizational citizenship. Kemudian ada kepribadian dan suasana hati. Kepribadian individu memainkan peran penting dalam perilaku kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, dan stabilitas emosional merupakan ciri-ciri kepribadian yang paling penting dalam memprediksi OCB. Kemudian ada dukungan organisasional. Pekerja yang merasa bahwa mereka didukung organisasi akan memberikan umpan balik atau feedback dan menurunkan ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut dengan terlibat dalam perilaku citizenship. Kemudian kualitas interaksi atasan dan bawahan. Makin tinggi persepsi terhadap kualitas interaksi atasan dan bawahan, maka makin tinggi organizational citizenship behavior karyawan. Ada masa kerja. Masa kerja dapat berfungsi sebagai prediktor OCB karena variabel tersebut mewakili pengukuran terhadap investasi karyawan di organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian jenis kelamin, ada perbedaan persepsi terhadap OCB antara pria dan wanita. Wanita menganggap OCB merupakan bagian dari perilaku in-role mereka dibanding pria. Kemudian indikator OCB. Terdapat beberapa indikator OCB yang digunakan untuk mengukur variabel ini. Menurut Organ dan Dennis dalam jurnalnya, indikator OCB itu ada sportsmanship, civic virtue, conscientiousness, dan altruism. Di sini sportsmanship, yaitu sikap sportif, yang artinya manusia bersifat menghormati siapapun. Nilai sportif melandasi pembentukan sikap menjadi landasan perilaku. Yang kedua, yaitu kebijakan sipil, pembentukan tetap suatu kebiasaan yang bagi keberhasilan organisasi untuk tujuan kesejahteraan bersama. Yang ketiga adalah sifat kepribadian yang berhati-hati atau rajin dalam melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian yang terakhir, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Selanjutnya ada faktor kinerja karyawan. Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Walaupun perencanaannya telah tersusun dengan baik dan rapi, tetapi apabila orang atau personilnya atau sumber daya manusianya yang melaksanakan tidak berkualitas dan tidak memiliki semangat yang kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun tersebut pun akan sia-sia. Di sini ada faktor-faktor kinerja karyawan. Yang pertama ini ada faktor kemampuan. Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan IQ atau potensi dan kemampuan reality, knowledge, dan skill. Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pengerjaan
mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh sebab itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua yaitu faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi mengerahkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu tujuan bersama ya. Kemudian ada indikator kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara 2015 dalam jurnalnya, indikator kinerja yaitu ada kualitas kerja, mencerminkan peningkatan mutu dan standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya disertai dengan peningkatan kemampuan dan nilai ekonomis. Yang kedua ada kuantitas output, mencerminkan peningkatan volume atau jumlah dari segi unit, kegiatan yang menghasilkan barang dari segi jumlah. Yang ketiga ada dapat tidaknya diandalkan, mencerminkan bagaimana seseorang itu menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankan padanya dengan tingkat ketelitian, kemauan, serta semangat tinggi. Yang terakhir ada sikap kooperatif, yaitu mencerminkan sikap yang menunjukkan tinggi kerja sama di antara sesama dan sikap terhadap atasan juga terhadap karyawan dan perusahaan lainnya. Kemudian ada kompensasi karyawan. Nah, variabel ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengukur kepuasan kerja karyawan dan termasuk salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan. Setiap karyawan yang bekerja akan mendapatkan imbalan atau upah dalam bentuk kompensasi. Kompensasi ini sendiri merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa dari pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam bekerja, setiap karyawan rela untuk menguras tenaga, waktu, dan pikiran dengan berharap agar mendapatkan imbalannya dari tempat bekerja. Sebuah bentuk penghargaan yang diberikan sebagai balasan dari perusahaan kepada seorang karyawan berupa jasa pelayanan, uang ataupun barang untuk menghargai kinerja karyawan. Merupakan pengertian dari kompensasi tersebut. Di sini ada faktor-faktor kompensasi karyawan. Yang pertama ada produktivitas. Perusahaan apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungannya. Keuntungan ini dapat berupa material maupun keuntungan non-material. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan produktivitas karyawannya dalam kontribusinya terhadap keuntungan perusahaan. Yang kedua, ada kemampuan untuk membayar, yaitu pemberian kompensasi akan tergantung kepada kemampuan perusahaan itu untuk membayarnya ya. Yang ketiga, ada kesediaan untuk membayar. Ya, ini akan berpengaruh ya terhadap kebijaksanaan pemberian kompensasi kepada karyawannya. Kemudian yang keempat, permintaan tenaga kerja. Banyak sedikitnya tenaga kerja di pasaran kerja akan mempengaruhi sistem pemberian kompensasi. Lalu organisasi karyawan. Dengan adanya organisasi karyawan akan mempengaruhi kebijakan pemberian kompensasi juga ya. Terakhir ada berbagai peraturan dan perundang-undangan. Dengan semakin baik sistem pemerintahan, maka makin baik pula sistem perundang-undangan termasuk di bidang perburuhan ya, karyawan atau ketenaga kerjaan. Di sini ada indikator kompensasi karyawan. Yang pertama ada gaji. Imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai atau karyawan yang penerimaannya bersifat rutin dan tiap bulan ya, walaupun tidak masuk kerja, maka gaji akan tetap diterima secara penuh. Yang kedua adalah upah, pembayaran yang diberikan kepada karyawan dengan lamanya jam kerja. Selanjutnya ada insentif, yaitu penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi. Sifatnya ini tidak tetap atau sewaktu-waktu. Kemudian ada premi, ada sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.
Kemudian ada pengobatan, yaitu pemberian jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan kesehatan karyawan. Kemudian bonus, pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja, sudah memenuhi target. Jadi kita akan mendapatkan bonus. Kemudian ada asuransi, penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kita tidak bisa menentukannya. Tapi asuransi ini pasti diberikan. Kemudian hubungan kompensasi karyawan dengan OCB. Menurut Lawler 3, ini di jurnalnya menyatakan bahwa sistem upah atau gaji dapat berperan sebagai sebuah agen perubahan bagi organisasi. Dengan kata lain, ketika sebuah organisasi mengharapkan terjadi suatu perilaku baru atau tambahan, melakukan kinerja extra role dari kinerja perusahaan, maka kebijakan kompensasi dapat digunakan sebagai alat untuk menumbuhkan perilaku tersebut. Kemudian ada hubungan kompensasi karyawan dengan kinerja karyawannya. Beberapa studi menemukan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sejalan dengan temuan Murti dan Hudiwinarsih dalam jurnalnya tahun 2012 menemukan bahwa semakin baik kinerja seorang karyawan, maka kompensasi yang diperoleh akan baik juga. Nah, variabel selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan karyawan ini atau kepuasan kerja memiliki arti penting bagi karyawan maupun organisasi. Salah satunya karena dapat menciptakan keadaan positif bagi lingkungan kerja organisasi, karena kita mempunyai sifat puas. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini terlihat dalam sikap positif terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerja. Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik, di situ kepuasan karyawan bisa dihitung. Kepuasan kerja itu dianggap sebagai hasil dari pengalaman karyawan dalam hubungannya dengan dinilai sendiri, seperti apa yang dikehendaki dan diharapkan dari pekerjaannya. Pandangan tersebut dapat disederhanakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap dari individu dan merupakan umpan balik terhadap pekerjaannya. Faktor-faktor kepuasan kerja. Menurut teori Herzberg dalam jurnalnya, terdapat dua faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan, yaitu faktor motivator dan faktor hygiene, pemeliharaan. Nah, faktor motivator merupakan karakteristik pekerjaan berkaitan dengan kepuasan, yaitu sejumlah kebutuhan apabila dipenuhi dan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak dipenuhi akan mengurangi kepuasan. Contohnya, prestasi kerja, promosi, tanggung jawab, pengakuan, dan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan faktor hygiene merupakan karakteristik pekerjaan berkaitan dengan ketidakpuasan pekerjaan, yaitu sejumlah kebutuhan yang apabila dipenuhi tidak akan meningkatkan motivasi, tetapi jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kepuasan, meliputi kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan, hubungan antar individu, kondisi kerja, gaji, status, dan rasa aman. Faktor motivator dan hygiene sangat penting bagi pemeliharaan tingkat kepuasan karyawan. Kedua faktor ini sangat berjalan seiring dengan aktivitas kerja seorang dalam organisasinya. Kemudian ada indikator kepuasan kerja. Menurut Sutanto dan Gunawan dalam jurnalnya tahun 2013, indikator untuk mengukur kepuasan kerja karyawan itu ada variasi keterampilan, yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan ide kreatif. Yang kedua, identitas tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan memerlukan penyelesaian keseluruhan pekerjaan dari awal hingga akhir. Yang ketiga, identifikasi tugas, meneliti, menelaah, atau menemukan sesuatu yang ingin diselesaikan. Yang keempat, otonomi, kapasitas untuk membuat
keputusan tanpa diganggu-gugat, dan yang terakhir ada umpan balik pekerjaan, komentar perusahaan atas kinerja seorang karyawan. Hubungan kepuasan kerja dengan OCB. Nah, banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang variabel OCB, kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri tahun 2007 mengemukakan bahwa ada hubungan positif signifikan antara kepuasan kerja dengan OCB. Bahkan Klana yang dalam jurnalnya tahun 2009 mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap OCB. Kemudian ada hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan HRD, dijelaskan jika setiap karyawan memiliki kebebasan yang sama dalam mengatur atau merencanakan prosedur pekerjaannya. Namun pada kenyataannya, peneliti mendapatkan pernyataan karyawan yang masih baru bekerja di sana tidak diperbolehkan mengatur atau merencanakan prosedur pekerjaannya sendiri. Selain itu, mereka juga tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan sendiri. Semuanya harus menunggu keputusan dari seniornya atau atasannya. Hal ini membuat mereka merasa kurang dipercaya dan dibedakan. Hal tersebut yang membuat beberapa karyawan merasa kebebasan berupa kemandirian maupun keleluasaan masih kurang ya dalam merencanakan atau menentukan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bab 3 ya, yaitu metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pemodelan struktural equation modeling (SEM) ya, dengan pendekatan analisis partial least square (PLS) yang menggunakan program software Smart PLS versi 3.0. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada populasi yang diwakilkan oleh sampel yang dihitung menggunakan metode purposive sampling sebanyak 30 karyawan. Sehingga sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang diambil menggunakan kriteria tertentu. Di sini digunakan kriteria yaitu karyawan tetap di PT Kalben Nutrisional. Di sini dijelaskan hasil penelitian. Yang pertama ada pengujian outer model. Nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi convergent validity karena sudah di atas nilai loading faktor 0,50. Yang kedua ada discriminant validity. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Di sini nilai akar AVE pada diagonal utama lebih besar dari korelasi variabel yang bersangkutan. Kompensasi, yaitu sebagai variabel X1 dengan 11 indikator memiliki akar AV 0,826. Korelasinya dengan variabel lain 0,705 dan 0,461 sehingga memenuhi validitas diskriminan. Kemudian ada average variance extracted. Kriteria validity juga dapat dilihat dari nilai AV dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika nilai AV berada di atas 0,50. Nilai AV yang diperoleh dari variabel kompensasi, variabel X1, sebesar 0,693. Variabel kepuasan kerja sebesar 0,682 dan
variabel OCB, yaitu variabel Y, itu 0,663. Ketiganya memiliki nilai di atas 0,50, berarti telah memenuhi kriteria validitas. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dapat dilihat dari nilai Cronbach alpha dan nilai composite reliability. Suatu variabel laten dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik apabila Cronbach alpha maupun composite reliability itu lebih dari 0,70. Berdasarkan hasil dari tabel uji reliabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah memenuhi kriteria composite reliability. Kemudian ada pengujian inner model. Dalam menilai model dengan PLS, dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependent. Di sini estimasi R-square dengan menggunakan smart PLS ya. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Penelitian ini memperoleh hasil uji hipotesis berdasarkan pengujian metode bootstrapping dengan metode pengujian dua hipotesis dua arah dengan level signifikan 5% atau 0,05. Besar nilai hubungan antara atau korelasi antara variabel kompensasi, yaitu variabel X1 terhadap kepuasan kerja X2 sebesar 8.006 ya. Dan kompensasi terhadap OCB, yaitu variabel Y, sebesar 1,076. Kepuasan kerja X2 terhadap OCB sebesar 2.461 dengan metode pengujian hipotesis dua arah dengan level signifikan 5% atau 0,05. Sehingga hipotesis ini dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan jika tinggi rendahnya kompensasi dan kepuasan kerja maka akan mempengaruhi tinggi organizational citizenship behavior karyawan itu sendiri. Kemudian berdasarkan hasil tabel tersebut, nilai sebesar koefisien 0,705 ini sehingga hipotesis ini dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan jika tinggi rendahnya kompensasi maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepuasan kerja karyawan. Kemudian berdasarkan hasil output nilai sebesar koefisien minus 0,298. Dengan demikian dapat disimpulkan jika tinggi rendahnya kompensasi maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya OCB, Organizational Citizenship Behavior, karyawan tersebut. Yang terakhir ada berdasarkan hasil ya tabel tersebut sebesar koefisien 0,671. Sehingga hipotesis ini dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan jika tinggi rendahnya kepuasan kerja maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya OCB karyawan. Pembahasan akhirnya di sini, berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk kompensasi terhadap kepuasan kerja ini dapat diterima dengan telah dibuktikan yaitu kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompensasi PT Kalbe nutrisional. Hasil ini dibuktikan pemberian kompensasi yang sesuai dengan karyawan seperti dalam hal pemberian gaji setiap awal bulan dan fasilitas yang dirasakan oleh karyawan, sehingga para karyawan merasa semangat dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk mengkompensasi terhadap organizational citizenship behavior, ini tidak dapat diterima dengan telah dibuktikan yaitu kompensasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap OCB karyawan PT Kalbe Nutrisional. Sekian dari penjelasan penelitian yang setelah saya teliti. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang telah saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.